Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darista Azani, NPM 180 120 10 118, akan menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan pemerintah untuk pengembangan UMKM. Seperti yang kita tahu bahwa UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun UMKM juga dapat didefinisikan sebagai usaha atau bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Pemerintah berpendapat bahwa mereka harus mengembangkan UMKM karena UMKM berperan sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Berikut peran UMKM dalam perekonomian diantaranya: yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, mendorong kondisi ekonomi agar lebih merata, mendorong perekonomian dalam kondisi sulit, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Nah, karena UMKM berperan sangat besar bagi perekonomian Indonesia, maka selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan UMKM. Yang pertama, dalam rangka memulai usaha, pemerintah memberikan penyederhanaan atau kemudahan pada prosedur perizinan usaha melalui Online Single Submission atau OSS yang digunakan para pelaku UMKM dalam mendapatkan NIB. NIB sendiri merupakan singkatan dari nomor induk berusaha yang nantinya bisa dipakai untuk mengurus berbagai hal, terutama yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Pemerintah juga meringankan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil, pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro, serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Yang kedua, ketika UMKM telah terbentuk, pemerintah juga memberikan keringanan administrasi perpajakan, insentif pajak, dan kepabeanan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sebelumnya yang membebaskan biaya retribusi SWK selama 3 bulan pada bulan April hingga Juni 2020 dengan syarat bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari 2,5 juta dalam 1 bulan. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan dana sebesar 2,4 juta untuk tiap pelaku UMKM melalui program penyaluran bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Yang keempat, pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi pendampingan produk UMKM dengan tenaga pendamping yang berpengalaman dalam aspek legalitas, manajemen pengelolaan usaha, manajemen produksi, kemitraan, dan peningkatan jangkauan pemasaran. Karena menurut pemerintah Kota Surabaya, kegiatan sertifikasi sebagai bagian terpenting dalam peningkatan daya saing produk di pasaran. Apalagi, sertifikasi juga merupakan upaya menjamin keamanan produk. Pemerintah terus memberikan fasilitas dalam pengajuan sertifikasi kekayaan intelektual, sertifikasi halal, dan sertifikasi izin edar BPOM. Pemerintah Kota Surabaya juga terus menyediakan sarana pemasaran di 6 lokasi sentra UMKM, diantaranya Sentra Usaha Mikro Jahit Bukit Barisan, Sentra Usaha Alas Kaki dan Selipur eks lokalisasi Doli, Sentra Usaha Desain dan Fashion Batik eks lokalisasi Doli, Sentra Usaha Mikromer, Stand Usaha Mikro Park and Ride, dan Sentra Usaha Mikro Tunjungan. Sentra UMKM tersebut bertujuan sebagai sarana penunjang kegiatan pemasaran produk UMKM di Kota Surabaya. Selain pemerintah, diketahui BRI Kantor Wilayah Surabaya juga berusaha meningkatkan kinerjanya dalam hal penyaluran kredit untuk mendorong perkembangan UMKM, mengingat Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah UMKM yang cukup besar dan menjadi penggerak utama sektor ekonomi di tengah pandemi di wilayah setempat. Saran saya untuk pengembangan UMKM, mungkin pemerintah kedepannya bisa membantu para pelaku UMKM dalam melakukan branding hingga memasarkan produknya dengan memberikan pelatihan dalam memanfaatkan digital marketing semata-mata agar produk hasil UMKM bisa lebih dikenal masyarakat luas. Sehingga apabila ada masyarakat Kota Surabaya maupun dari luar Kota Surabaya yang mau membeli produk hasil UMKM, bisa mengakses sistem aplikasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait produk yang dijual. Yang kedua juga mungkin pemerintah bisa meningkatkan bantuan dalam hal pembiayaan atau penyaluran kredit bagi UMKM dengan pola channeling yang dijamin lembaga penjaminan seperti Jamkrindo, Askrindo, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.